kami sebagai para pemuda, di satu sisi untuk ya menghilangkan kepenatan oleh karena materi kuliah yang semuanya online, tugasnya menumpuk, terus ya untuk bisa mengenergikan tubuh juga. Jadi kadang-kadang kalau kita belajar terus duduk terus karena harus nonton dosennya ngomong, kadang-kadang darah kita mengalir nggak teratur juga karena sinyalnya nggak bagus. Lantas kita mau mengatasi itu dengan cara apa? Nah, kami pemuda organik mengatasi itu dengan cara bercocok tanam secara organik. Teman-teman mahasiswa yang juga mungkin sama mengalami teman-teman mahasiswa yang mungkin mengalami hal-hal yang sama. Misalnya penat karena kuliah online, harus duduk di depan laptop, harus mempelototi dosen yang bicara yang panjang lebar tentang materi-materi kuliah. Nah, tentu akan mengalami bagaimana rasa lelah dan penat. Teman-teman, jangan mendiamkan itu. Bisa berbahaya loh. Kata orang, jika ada sesuatu yang salah, jangan dipendam. Kalau pendam, suatu saat dia akan meledak. Nah, kepenatan, kelelahan, keresahan hati karena tugas nggak selesai perlu disublimasikan ke dalam aktivitas, ke dalam kreativitas, lebih-lebih ya membuat konten misalnya seperti kami membuat konten organik. Nah, teman-teman bisa lakukan itu. Karena itu untuk menyegarkan situasi kepenatan pikiran karena beban tugas, karena beban pembicaraan dosen, mari tonton video pemuda organik. Ini tonton video pemuda organik. Sekali organik tetap organik. Kami akan menayangkan video yang kedua, pengolahan pupuk organik pada minggu kedua. Dan itu sangat menarik karena ada kisah-kisah, ada dinamika-dinamika kecil yang menjadi, boleh dikatakan sedikit lucu sih. Ada kecelakaan-kecelakaan ringan, bisa saat ambil air beras jatuh, air berasnya tumpah, terus dikacaukan kegiatan kami, dikacaukan oleh binatang peliharaan. Nah, untuk itu silakan teman-teman menonton video kami selanjutnya. Oke, tonton sampai selesai. Pengolahan pupuk pada minggu kedua ini kita awali dengan pengambilan air beras. Air beras yang tersedia itu ada 60 liter. Pada saat itu, wah, kacau. Hati-hati, jangan celaka. Makanya jangan kerja sendiri. Tunggu teman. Ini karena teman-teman saya lagi kuliah, maka saya kerja sendiri. Biasanya kami kerja bersama. Jadi kadang-kadang kita kerja sendiri, pikiran buntu, itu bisa terjadi kecelakaan. Jangan dicontohi ya. Nah, ini kemudian karena muatannya banyak, maka terjadi lagi sebuah sontelan. Otak gak jalan kayaknya. Jadi dipindahkan dulu, dibawa dulu airnya, baru dibawa lagi yang sisanya.
Mau ngapain koi? Koi mau ngapain? Tot 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 tot. Duar. Wah. Rasa lu. Kasihan, kasihan. Jatuh lagi, jatuh lagi. Tumpah lagi, tumpah lagi. Tapi kecelakaan ini enggak mematahkan semangat kami. Karena semangat kami sekali organik tetap organik. Di arangnya dikumpulkan lagi. Rasain lo. Jadi kita bawa air berasnya menuju lokasi tempat pupuknya tersedia. Bisa dilihat ini layarnya masih tertutup. Siap-siap layarnya dibuka. 1, 2, 3. Terbuka layarnya dan pupuk organiknya mulai diobok-obok. Oke, yang semangat pemuda organik, ya gerak yang cepat karena Anda sendirian ini. Jadi kalau masih ada yang menggumpal, itu kita hancurkan. Terus kita membuka, menurunkan gunungannya atau piramidnya ini kita pecahkan. Ya, yang cepat, cepat. Karena Anda sendiri, teman-teman nggak ada. Setelah kita buka, kita siramkan dengan air beras. Jadi perlahan biar menyeluruh. Setelah itu kita buka lagi. Setelah buka lagi, siram lagi dengan airnya. Jadi airnya ini harus benar-benar merata, membasahi semua titik campuran. Ada yang lewat, nggak ditengok lah orangnya itu. Disiram lagi, siram yang semangat. Iya. Jadi kita mau menghasilkan sebuah pupuk yang berkualitas perlu kerja yang semangat. Ada yang lewat, bantu dong. Ih, lewat aja, kasihan. Siram lagi, diobok-obok lagi. Semangat. Obok lagi, airnya disiram lagi. Teman-teman jika mengerjakan perlu menggunakan pengaman. Kalau kami pemuda organik itu udah terbiasa dengan alat-alat kerja yang sederhana, perlengkapan yang sederhana. Ya beginilah hal kerja sendiri. Kalau teman-teman ini airnya sudah bau banget. Airnya itu udah tersimpan 1 minggu. Coba. Karena kami sibuk, makanya wow, aromanya. Di saat mengambil air beras itu, airnya diaduk-aduk dulu. Diaduk-aduk, kemudian diisi pada jergen atau ada yang bisa dimobilisasi dari tempat air beras menuju ke lokasi. Oke. Tuhan siksa itan ya. Yang semangat bang, yang semangat. Cie. Ini air berasnya sudah busuk, aromanya sedap-sedap menusuk. Kayak menusuk gimana gitu. Makin enak. Makin bau makin enak. Makin bau makin busuk cepatnya. Bisa. Amin. Makin bau makin busuk. Si gila ini. Nih lihat. Cara isi air beras. Si gila ini. Pemuda organik itu suka yang gila-gilaan seperti ini.
Dokar-dokar dulu. Dokar-dokar maksudnya ya, di angin-anginkan airnya. Wala natin eh. Teman-teman bisa melihat warna airnya kan beda dengan campuran yang pertama. Ini karena apa? Karena pada minggu kedua ini kami meracik air berasnya dengan mencampur arang bakar. Jadi karena kami masaknya menggunakan kayu, Dalam makin bau. makin dalam makin bau. Opo tuh. Jangan masuk lebih dalam. Kalau masuk lebih dalam makin bau. Itu benar, jangan masuk lebih dalam. Kalau ke dalamnya bau, yo jangan-jangan mati karena bau. Waduh. Jadi kayak corona itu kalau udah masuk pada kita, semakin dalam, semakin masuk sampai darah-darah kita, ya berbahaya. Kalau pemuda organik semakin dalam, semakin bergairah. Jadi semua airnya kita isi. Nah, ini total airnya itu 60 liter dalam kumbang merah ini. Dan itu cuciannya selama 2 hari. Jadi 1 hari teman-teman yang masak di dapur ini, mereka mencuci berasnya itu 1 hari 3 kali, pagi, siang, dan sore. Setiap kali mencuci air beras itu mereka membuang air berasnya 10 liter. Nah, air beras itu tidak dibuang, tapi kami tampung dan kemudian mencampur dengan bahan-bahan lain yang kami mendaurnya untuk menjadikan bahan yang bermanfaat mengolah pupuk organik. Itu lagi, aduh, kasihan. Walaupun jatuh, walaupun tersendat, walaupun dihalangi, pemuda organik tetap bersemangat. Bang, minta ampun Tuhan. Semangatnya 45. Iya tuh. Kalau di Instaper itu semangatnya 55 kayak ini. Ya, airnya dituang lagi dan lagi dituang. Yang cepat mas, disiram. Penyiraman seperti biasa dengan metode pemuda organik seperti ini. Setelah disiram, kemudian mulai menjadikannya seperti piramid lagi. Jadi dari awal tadi piramidnya dibongkar atau gunungannya dibongkar, sekarang gunungannya dipasang kembali. Ya. Yang cepat. Iya. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 1 1 2 3. Semangatnya luar biasa. Oke. Ya, ini titik terakhir. Jadi sudah sampai pada yang terakhir. Gunungan atau piramid kecil ini dirapikan nanti. Air berasnya disiram lagi dan lagi, dikelilingi, benar-benar keliling. Ya, terus ceceran-ceceran campurannya itu dirapikan biar saat menutupnya itu kelihatan menarik gitu. Oke, tumpahan siraman terakhir. Air ini air puncak. Air puncak itu sudah warnanya hitam banget. Ya, sudah puncak. Nah,
ini mulai dirapikan, yang tercecer dirapikan, dan layar ditutup. Ya, harus benar-benar dengan teliti. Nah, covernya ini kami menggunakan baliho bekas. Kalau teman-teman nggak punya, bisa menggunakan karung atau menggunakan terpal, bisa juga plastik, agar benar-benar tertutup. Karena metode yang kita pakai itu adalah metode pengomposan anaerob, jadi benar-benar rapi. Di situ ada tulisan My Spirit for the Whole World. Itu adalah spirit dari Santo Antonius Maria Claret, orang Spanyol, bos kami, bos dari para Claretian. Jadi semangatnya itu, spiritnya itu untuk seluruh dunia. Tapi kesian dipakai tutup pupuk. Ya, sekurang-kurangnya My Spirit for the Whole World menjadi juga semangat pemuda organik. Iya, benar-benar dirapatkan. 2, 1, iya, oke, iya, lanjut, iya, selesai. Ini adalah campuran air beras, sekam bakar, gergajian, dan kotoran sapi. Kita tunggu ini. Ini adalah pada pekan yang kedua, dan kita akan produksi pada pekan ketiga. Kita tunggu 1 minggu lagi, kita sudah produksi pupuk organik. Makasih. Pengolahan pada pekan menjelang pekan ketiga. Jadi sudah kita membalikkan pada tahap yang kedua. Kita akan membalikkan 1 kali lagi. Nah, ini pada saat mau pembalikan ada pencegahan dari binatang peliharaan si Fire. Lagi manja-manja, dikasih batu makan, dikasih kayu makan, disuruh pergi nggak mau. Pergilah sudah kau, free, berangkat. Layarnya sudah dibuka. Kita akan menambahkan lagi air beras 40 liter. Pada kegiatan 3 hari sesudah pembalikan kedua, ada 1 anggota yang membantu. Iya. Nah, pada tahap ketiga ini kita sudah mulai mengangin-anginkan. Teman-teman bisa melihat warna dari campuran pupuk kita ini sudah berubah kan? Dari minggu kemarin kan masih kelihatan warna kehijau-hijauan. Sekarang warnanya sudah hitam kecoklatan, dan aromanya sudah lebih seperti humus hutan. Nah, ini adalah proses pengangin-anginan terakhir, dan pengangin-anginan ini akan ditambahkan lagi dengan air beras 40 liter. Proses penyiramannya sama seperti yang kemarin, 3 hari yang lalu. Jadi sama, kita membalik, kemudian langsung menyiram dengan air beras. Nah, air beras yang kali ini tanpa arang,
air beras murni. Ini mudah karena 2 orang, 1 orang membalikkan dan 1 orang menyiram. Begitu. Proses selanjutnya sama seperti yang kita lakukan pada minggu kedua kemarin.